Nah, ini adalah labu siam yang baru kita petik tadi ya. Sehabis metik labu siam, sekarang saya mau menuju ke kebun milik kakak sepupu saya. Kalau di sana sih kebunnya memakai modal yang besar, soalnya dia pakai beton, beton semua ya ininya tiangnya. Bagaimana kebunnya? Ayo kita saksikan teman-teman. Nah, sekarang saya lagi berada di kebun labu siam milik ini yang di belakang ya, kakak sepupu saya. Di sini tanamannya bersih ya. Beda dengan punya saya ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tiangnya rata-rata pakai beton. Ada beberapa pakai bambu untuk penyangga saja ya. Kalau di atasnya pakai tali. Jadi kalau pakai beton di awal seperti ini, teman-teman harus menyiapkan dana yang agak lumayan ya. Kalau umpamanya tanam sekitar ini kan sekitar 40 hari ya, semuanya sampai barat. Jadi ya lumayan modalnya jadinya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya modal besar bisa mengikuti cara seperti ini. Tapi kalau yang modalnya hemat bisa pakai seperti yang cara seperti saya lakukan ya. Umpamanya tanam 10 hari cuman membutuhkan 2 beton besar. Dan itu pun kita buat sendiri, jadi tidak beli. Nah, itu teman-teman. Nah, ini kakak sepupu saya. Kenapa saya bilang dia modal besar? Karena dia juga pelihara ayam petelur ya. Nah, apa hubungan labu siam sama ayam petelur ya? Untuk itu jangan lupa tonton videonya sampai habis, dan bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe ya, soalnya channel YouTube saya kan masih baru, jadi masih perlu dukungan dari teman-teman. Tapi walaupun channel YouTube saya baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun, jadi nanti akan banyak sekali video tentang cara bertani dengan modal yang hemat yang akan saya upload di video ini, di channel saya maksudnya. Nah, ini kakak sepupu saya juga pelihara sapi ya. Sapi ini nanti kotorannya bisa dijadikan pupuk ya, tentunya untuk labu siam atau pohon jeruk atau pohon yang lain juga. Nah, ini dah kakak sepupu saya rajin. Siangnya dia kerja di hotel ya. Kalau pagi masih sempat melihara kebun. Seperti ini teman-teman. Ini buahnya memang tidak kelihatan terlalu banyak ya, itu karena terus dipetik ya, seperti sekarang memang musim hujan. Labu siam laris sekali, apalagi sayur yang lain memang tidak terlalu bagus sekarang, cuman labu siam ini aja yang bisa ya. Nah, jadi labu siam larisnya bukan main, sudah agar sampai ke pelosok seperti ini dicari. Nah, ini ya ayam yang dipelihara oleh kakak sepupu saya ya. Apa hubungannya sama labu siam? Ya tentunya nanti koheinya dipakai untuk merawat labu siam ya. Kohei ini bisa dipakai pupuk cair seperti yang sudah saya lakukan ya. Jadi kalau saya pupuk cair yang saya buat dari kohei ayam ini, saya beli koheinya di ya seperti inilah, di peternak telur seperti ini ya. Kalau dia kan nggak beli jadi, karena sudah punya sendiri. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman ya. Kalau pelihara ayam boiler seperti ini, ayam petelur seperti ini kapasitas kandangnya 1200 ya. Jadi dengan bibit yang udah mau bertelur tuh harganya 80.000, jadi 1200 ya, modal bibit awalnya sekitar 100 jutaan teman-teman. Nah, belum lagi modal kandang sekitar 60 juta, jadi ya lumayan ya, sekitar 160 juta untuk 1200 ayam ya. Nah, keuntungannya seperti apa? Kalau pelihara ayam itu kan rata-rata katanya per ayam itu bisa untung bersih, telur itu untungnya 300 rupiah. Jadi kalau pelihara 1200 ya anggap aja 300.000 bersih udah masuk ya per hari. Jadi dengan modal awal 160 juta kita bisa mendapatkan hasil 300.000 per hari bersih untuk dihitung telur. Jadi nanti ayamnya ini juga kalau udah tua bisa dijual, itu keuntungan. Kalau pupuknya juga bisa dijual, itu juga keuntungan ya. Jadi dia selain tidak beli pupuk, dia juga bisa jual seperti itu. Jadi keuntungannya ya, kalau petani modal besar seperti ini ya teman-teman, jadi keuntungannya lebih besar ya. Beda dengan saya ya. Kalau saya sih kayak buat kemarin buat rangka labu siam ya, kita buat rangka yang jelek dulu, nanti kalau udah berbuah baru kita jual buahnya untuk membuat kerangka lagi seperti itu. Jadi ya kalau dengan modal terbatas seperti saya ya bisa juga. Kalau punya modal yang bagus bisa juga seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Kalau yang modalnya besar bisa mengikuti seperti yang kakak sepupu saya lakukan. Tapi yang punya modal hemat seperti saya bisa seperti contoh seperti yang saya lakukan, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Terus dipetik sekarang, apalagi musim hujan memang agak
mulai busuk itu udah mulai ya. Juga banyak busuk jadinya nih. Ya kalau udah parah busuknya kita bisa lakukan penyemprotan pakai pestisida. Tapi kalau di sayur labu siam ini memang agak agak keras perlunya ya. Seperti dulu saya lakukan ya, terpaksa kita melakukan pestisida disiram 2 kali sehari. Itu biar buah tidak busuk, karena musim hujan bulan 12 sampai bulan 2 itu parah kalau busuknya teman-teman. Kadang-kadang bisa nggak disisain buah yang bagus ya. Makanya kalau saya bulan 12 sampai bulan 2 itu pohon labu siam dibersihkan sedikit, tidak sampai bersih seperti ini ya. Kalau bersih seperti ini berbahaya ini teman-teman. Ini bisa dihabisin nanti sama lalat buah teman-teman. Lalat buah yang kuning itu biasanya dia lebih suka tempat yang seperti ini ya, agak bersih ya. Kalau udah kotor sekali kayak labu siam punya saya, biasanya jarang yang busuk ya. Jadi kalau pas bulan 12 sampai bulan 2 saya bersihkan, tapi tidak bersih seperti ini. Karena itu juga berisiko bukan hanya buah saja ya. Batangnya pun bisa dijangkit sama gininya ya, sama lalat buahnya seperti itu teman-teman. Nah kalau labu siam seperti ini tiangnya bagus ya, jadi ini ya buat sekali ya selamanya. Cuman kalahnya di mana? Kalau saya sih biasanya bambunya ditambahin lagi sedikit ya, itu agar dia tidak goyang. Kalau goyang biasanya pas musim angin kita akan sedikit dapat ya. Nah ini labu siam yang di tempat saya ya, perbedaannya seperti ini. Nah ini memang sengaja tidak dibersihkan kalau bulan 12 sampai bulan 2 ya. Kita bersihkan sedikit aja, karena suhu terlalu lembab seperti sekarang, lalat buah yang banyak seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk mengakali ya, memang busuk pasti ada, cuman lebih sedikit. Kalau dibersihkan seperti tadi, seperti yang punya kakak sepupu saya itu berbahaya kalau bulan 12 sampai bulan 2 ya. Nah itulah, jadi bukan kita kotor, tapi memang di sini saya memakai taktik ya teman-teman. Jadi memang sengaja bulan 12 sampai bulan 2 tidak terlalu dibersihkan. Ayo. Ya teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, tentunya dengan tips bertani dengan modal yang hemat, tentunya dengan hasil yang bagus. Terima kasih, sampai jumpa.